Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Diakudin yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 6, untuk menjelaskan tentang istilah-istilah komunikasi dalam Al-Quran yang kedua, yaitu metode menyampaikan pesan dalam Al-Quran dengan beranggotakan. Yang pertama ada Mas Noviani dengan NIM 201 201 001. Yang kedua ada Toibah 201 201 025, dan yang ketiga ada Rizky Arif Dermawan dengan NIM 201 201 097. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Mas Noviani. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Mas Noviani dengan NIM akhir 001. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi pertama terkait metode penyampaian pesan di dalam Al-Quran. Yang pertama ini ada hiwar. Hiwar menurut bahasa artinya pembicaraan yang berlangsung di antara dua orang atau lebih. Nah, hiwar juga itu berarti bertukar pikiran dan saling mengoreksi di dalam pembicaraan. Sedangkan menurut istilahnya, hiwar ini artinya pembicaraan yang berlangsung di antara kedua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau meyakinkan orang lain dalam suasana tenang atau tidak panas. Nah, di dalam kehidupan kita, perbedaan pendapat di antara manusia itu memiliki sejarah yang panjang ya. Nah, secara umum juga manusia sejak dilahirkan sudah berbeda dengan lainnya, baik warna kulitnya, lidahnya, tabiatnya, kemampuan memahami, dan tingkat intelektualitasnya. Hingga adanya hiwar ini, atau secara istilah umumnya, hiwar ini adalah diskusi yang berlangsung antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk meluruskan pandangan, menampilkan hujahnya, menetapkan kebenaran, menghilangkan syubhat atau keraguan-raguan, dan mengembalikan orang yang salah paham pada kebenaran. Jadi penyampaian pesan yang pertama yakni adalah hiwar dengan tujuan untuk meluruskan pandangan tadi, menampilkan hujah, menetapkan kebenaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada jidal. Jidal ini menurut bahasa berarti memintal benang. Kata ini tuh memberikan inspirasi bahwa jidal adalah upaya untuk merajut pendapat-pendapat yang berseberangan seperti merajut benang-benang yang kusut. Asalnya ini digunakan untuk orang yang berseberangan dengan pendapat yang kita yakini agar kembali sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, di dalam jidal, masing-masing pihak itu berusaha untuk meyakinkan dan mengalahkan lawannya dengan kata-kata telak dan kadang-kadang dapat juga bercampur dengan suasana panas. Di dalam bahasa Indonesia juga, jidal ini lebih dekat diartikan dengan debat. Nah, adapun jidal yang diperintahkan oleh Allah dalam debat yang bertujuan untuk mengalahkan lawan bukan karena hawa nafsunya, tetapi untuk memenangkan pandangan yang benar. Nah, jadi jidal adalah satu metode di mana dalam komunikasi untuk mempertahankan pendapatnya atau membuat pendapat yang kita yakini kebenarannya untuk diunggulkan dan dibandingkan dengan pendapat yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada bayan. Nah, kata bayan ini dalam berbagai jenisnya disebutkan banyak ya, teman-teman, di dalam Al-Quran. Jadi secara bahasa, bayan ini artinya adalah jelas atau terang. Nah, sedangkan menurut istilahnya, bayan ini berarti menjelaskan tujuan dengan pilihan yang paling tepat. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kemampuan untuk menjelaskan maksud hati kepada orang lain sehingga orang menjadi paham apa yang kita maksudkan adalah di antara rahmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Nah, karena di antara fungsi utama komunikasi adalah untuk menjelaskan sesuatu sehingga apa yang dimaksudkan oleh pembicara dipahami secara jelas oleh yang mendengar. Nah, ini juga disebut dengan bayan. Kemudian ada yang keempat yakni tazkir. Tazkir di sini berasal dari kata zakoro yang berarti mengingat. Nah, ketika kita bangun, katanya menjadi zakara tazkir, artinya berubah menjadi mengingatkan atau memberikan peringatan. Kata tazkir dan tazkur dalam berbagai bentuknya disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya ada di surah Al-An'am ayat 70, Ibrahim ayat 5, atau ayat 44, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya orang yang mengingatkan atau
disebut juga dengan muzakir, maka akan ada orang yang dapat mengambil pelajaran atau dari peringatan tersebut yang disebut dengan tadskuru, dan akan juga melahirkan orang-orang yang selalu zikir. Nah, mereka inilah yang tidak pernah lalai berzikir dalam kondisi apapun, baik saat berdiri, duduk, dan berbaring. Di dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab. Jadi tazkir ini yang berarti mengingat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Thoibah. Kepada Mbak Thoibah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tablik. Dasar kata tablik sendiri adalah balago. Kata ini berarti selesai, berakhir atau sampai, yang bisa digunakan untuk tempat, masa, atau sesuatu yang abstrak. Seperti sampai di Pontianak, sampai usia 40 tahun, dan lain sebagainya. Kata ini bisa dihubungkan dengan maksud atau tujuan. Nah, balago sendiri ini merupakan upaya dari seorang pembicara atau memberi isyarat untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pendengar atau orang yang diajak berkomunikasi. Lalu selanjutnya yaitu tafsir. Di antara metode menyampaikan pesan adalah dengan tafsir. Tafsir sendiri berasal dari kata busyra dan bisyarah yang artinya adalah bahagia dan gembira. Adapun kata tafsir artinya adalah menyampaikan kabar bahagia dan gembira. Busyra atau kabar gembira pada dasarnya merupakan pesan khusus untuk orang-orang yang sukses atau sedang menelusuri jalan-jalan kesuksesan. Lalu selanjutnya yaitu inzar, salah satu metode yang menumbuhkan rasa takut ke dalam hati manusia. Inzar sendiri berarti menyampaikan pesan dengan cara mengingatkan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut dan kehati-hatian baik untuk diri komunikator atau komunikan. Lalu selanjutnya yaitu ta'aruf. Secara bahasa dari kata arofa yang berarti tahu atau kenal. Tahu atau kenal di sini artinya mengetahui dan mengenal sesuatu dengan tanda-tanda yang membuatnya bisa membedakan antara satu dengan lainnya. Dalam proses ta'aruf akan terjadi saling tukar informasi dan pengalaman. Pada saat itu akan berlangsung proses pengaruh-mempengaruhi. Karena itu, ta'aruf dengan berbagai elemen masyarakat harus mendukung tujuan utama dari kehidupan yaitu ibadah dan takwa. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Arif Darmawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tawasi. Tawasi berasal dari kata wasiat, yang secara bahasa artinya bersambung. Seseorang memberi wasiat artinya menyambungkan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Orang yang sudah merasa dekat dengan ajalnya biasanya menyampaikan atau memberikan wasiat kepada orang yang terdekat dengannya. Maksud mewasiatkan di sini adalah menyambungkan dirinya yang akan meninggal dengan orang yang masih hidup, baik dalam bentuk memberikan harta ataupun pesan-pesan yang berharga. Nah, bentuk lain dari wasiat adalah tawasi, yaitu saling memberikan wasiat dengan sesama. Nah, tawasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang menghubungkan orang-orang terdekat dan orang-orang khusus, sehingga terjalin suasana hati yang lebih dekat dan akrab. Nah, yang ke-10 ada nasihat. Nah, menurut bahasa artinya murni, jernih, bersih, dan tanpa noda. Nasihat mengandung makna yang dalam dan memiliki fungsi yang banyak. Nah, tujuan dibalik nasihat ini adalah agar orang yang mendapatkan nasihat dapat mengambil manfaat dan memetik buahnya. Nah, di dalam nasihat ada suasana keakraban dan kecintaan, dan juga ada perasaan senasib dan rasa empati. Nah, dalam diri orang yang memberikan nasihat terdapat perasaan agar orang yang diberikan nasihat dapat menjadi seperti dirinya atau bisa juga menjadi orang yang lebih baik. Nah, nasihat adalah salah satu bentuk komunikasi yang berdampak positif buat yang memberikan nasihat maupun yang diberi nasihat. Nah, pemberi nasihat akan semakin dekat dengan Allah dengan kata-kata yang diungkapkannya. Sedangkan yang diberi nasihat akan mengubah sikap dan perilaku negatifnya sehingga menjadi bersih kembali seperti sampah noda. Yang ke-11 ini adalah irsyad. Nah, berasal dari kata rosyada, artinya mencari petunjuk ke jalan yang lurus, lawan dari kata sesat. Nah, irsyad ini bisa juga dibilang proses membantu seorang dalam mengatasi permasalahan pribadinya dengan mengarahkan dirinya untuk mengatasi masalah dirinya sendiri. Nah, dari dua makna itu dapat dipahami bahwa irsyad artinya menunjukkan jalan yang lurus dan membimbing orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang lurus.
dengan memaksimalkan potensi yang ada pada orang bimbingannya. Irsyad di dunia modern ini sudah menjadi disiplin ilmu mandiri dan juga bisa disebut dengan ilmu konseling. Nah, dalam dunia konseling, komunikasi tidak dapat dihindari karena konseling tidak akan bisa menghindari kontak antara konselor dan juga kliennya. Dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya konseling. Yang ke-12, wa'az atau mau'izah. Al-Jurjani mendefinisikan wa'az sebagai al-tazkir bil khair bima yariku lahu al-qalbi. Dalam bahasa Indonesianya, mengingatkan tentang kebaikan yang membuat hati menjadi lembut. Nah, pesan terbaik yang disampaikan lewat metode wa'az atau mau'izah adalah tentang amar, perintah Allah, dan nahi, larangan Allah. Nah, intinya bagaimana komunikator mampu meyakinkan kepada komunikan akan pentingnya perintah Allah dan bahayanya menabrak aturannya, serta pentingnya larangan dan akibat melakukan larangan. Nah, komunikator yang baik mampu membuat hati komunikan luluh dan tertanam di dalam benaknya tekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan. Nah, wa'ad atau mau'izah adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk melunakkan hati yang mendengarkannya. Lunaknya hati bisa disebut juga dengan terefleksinya pada lintingan air mata. Nah, goncangan dada saat mendengarkan pesan dan munculnya tekad untuk berubah. Nah, yang ke-13 ada idkhol al-surur. Di antara perintah Islam terhadap umatnya adalah perintah membahagiakan orang lain, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Nah, membahagiakan orang lain dalam istilah Rasulullah SAW disebut idkhol al-surur. Nah, Rasulullah SAW ini bersabda, di antara amal yang paling mulia adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam orang lain, orang mukmin, membiayakan utangnya, memenuhi kebutuhannya, atau melambangkan rasa kegalauannya. Nah, banyak cara untuk membahagiakan sesama. Di antaranya dengan mengucapkan selamat atas kesuksesan yang dari oleh temannya, mengucapkan belasungkawa dan turut berduka atas musibah yang menimpa saudaranya, atau menebar senyuman dan wajah ceria saat bertemu, meringankan beban saudara saat kesusahan, dan juga masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.